pejuang hebat itu nggak boleh ngeluh sebenarnya. Betul, ya, jadi seorang manusia hebat itu dilarang sering mengeluh gitu. Mengeluh itu menjauhkan kita dari mimpi besar. Wah, betul. Lenny Romsi ini menunjukkan itu. Pak Fajar, nggak goes hari ini? Enggak dong. Oh. Kan hari ini masuk sekolah. Oh, masuk sekolah. Besok, Pak. Besok. Iya, karena gowes itu butuh waktu panjang. Biasanya kalau goes kemana Pak Fajar? Ya, tergantung ini sih, kadang ke barat, kadang ke gunung. Iya. Kadang ke puncak lah, nyari ketan bakar. Nyari inspirasi. Inspirasi kuliner. Iya, laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba goes aja. Oh iya, cakep. Luar biasa. Gitu, ada laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba goes aja. Beda sama ibu-ibu ya? Sama juga. Iya, ngomong-ngomong terkait goes itu kan sepeda ya? Iya. Nah, kemarin saya dapetin video kemarin, mana ya Pak Fajar? Udah lihat belum videonya nih? Nah ini. Yang di mana nih? Yang ada temennya itu menghadiahkan sepeda untuk temennya yang namanya itu Romsi. Oh iya ingat nih. Lihat kayak itu? Iya, anak SMA tuh di Jawa Tengah. Di Karanganyar, Jawa Tengah. Itu menurut saya di zaman sekarang ya, anak-anak Gen Z gitu, itu kayaknya langka banget gitu. Teman-temannya itu peduli gitu ya, mau memberikan hadiah. Pak Fajar mungkin tahu cerita itu. Tahu. Itu kan jadi ada satu anak itu namanya Romsi. Romsi itu. Ya, si Romsi itu dia itu karena ini ya Pak, orang yang dari kalangan menengah ke bawah. Dia nggak punya nggak punya berangkat kendaraan. Sekolah jalan kaki. Iya, jalan kaki dan itu saya ingat kayak di SMA di kampung saya dulu tuh nggak ada angkot memang. Jadi kalau nggak punya sepeda apalagi motor, zaman itu kan jarang orang pakai motor. Ya jalan kaki terpaksa. Nah, itu temen-temennya itu karena si Romsi ini baik, suka bantu temennya. Pantang menyerah. Iya, mereka itu patungan untuk beliin dia sepeda. Cakep banget itu. Ya cakep sih. Luar biasa itu. Jadi ini apa ya kalau bisa dilihat ada rasa peduli sama temennya. Iya. Empati sama temennya. Empati. Emang ini jarang jarang kita temui di sekolah-sekolah di hari-hari ini ya kan, kita ini selama ini selalu yang kita dengar itu yang negatif-negatif saja kan. Berantem lah, bully, kasus dengan guru. Tapi ini di tengah ya memang itu bukan ciri khas pelajar di Indonesia sih sebenarnya. Dulu tuh kita ini ya, kalau kita dulu sekolah kan kita tuh anteng-anteng banget kan sama teman-teman. Betul. Ya ini satu walaupun bukan prestasi besar, tapi di era sekarang ini bisa jadi contoh ini si Romsi dan teman-temannya Romsi sebenarnya. Karena Romsinya tuh dia baik, dia suka membantu dan mungkin teman-temannya lihat nih anak pantang menyerah gitu loh. Karena ke sekolahnya itu kalau nggak salah saya lihat jaraknya 6 km. Iya. Lumayan itu. Kan lumayan. Bolak-balik 12 kilo. 12 kilo. Ya, itu kalau untuk Romsinya cocok sih, langsing anaknya. Jadi dia nggak mengalami satu dia nggak akan stunting. Iya. Yang kedua dia tidak mengalami obesitas. Karena jalan kaki dia. Betul. Sarapannya sehat itu. Ya mungkin temennya itu merasa anak ini teman kita ini pantang menyerah. Sekolah dia jalan kaki, dia jalani gitu ya. Kemudian dia teman-temannya itu berembuk ya, ngajakin teman-temannya, ayo kita patungan. Ya, kita patungan beli sepeda. Gitu, ya mumpung harga sepeda juga lagi turun. Yang untung nggak beli kalau sepatu lari mahal. Oh iya betul ya. Sepeda lagi turun. Iya ini Pak Fajar, saya ngelihat cuplikan tayangan di sosial media kan itu kan. Itu saya merasa bahwa ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Iya kan? Iya. Kira-kira
nilai-nilai apa aja nih yang bisa kita contoh nih dari teman-temannya yang peduli sama Romsi ini? Iya, yang pasti kalau dari teman-temannya adalah satu kepedulian. Jadi ini nilai yang sebenarnya ini nilai kita sekolah itu menanamkan itu. Apalagi kalau sekolah Islam ya. Jadi kepedulian mereka tidak bisa melihat temannya yang lain susah, saling membantu, tolong menolong, gotong royong, ya, ta'awun. Kalau dalam bahasa kita kan ta'awun, ya, saling bantu membantu. Itu kan sebenarnya nilai inilah yang harusnya ada di tengah kita. Cuma dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya zaman, nilai-nilai ini malah terkikis dengan nilai egoisme, kehidupan yang hedon. Iya, hedon. Tapi ini saling bantu gitu. Yang di sisi lain kita melihat dari sisi Romsinya, si Romsi ini juga sosok anak yang dia tidak mau menyerah dengan keadaan. Dia bukan anak yang manja gitu loh. Jadi ada dua keteladanan di sini, keteladanan teman-temannya yang mereka rela untuk membantu ya, dengan ikhlas membantu Romsi. Di Romsinya sendiri juga teman-temannya melihat anak ini adalah sosok yang tidak mudah menyerah, tidak manja ya. Terus sederhana. Jadi apapun keadaannya dia jalani dengan baik. Dia tidak pernah bolos sekolah, tidak mengeluh. Ya kan kalau bahasanya guru kita Pak Karebet itu, pejuang hebat itu nggak boleh ngeluh sebenarnya. Ya, jadi seorang manusia hebat itu dilarang sering mengeluh gitu. Mengeluh itu menjauhkan kita dari mimpi besar. Wah, betul. Dan Romsi ini menunjukkan itu. Dia bukan dia anak di kampung ya, di sekolah di desa gitu. Ibaratnya kan di Karanganyar, bukan di Jabodetabek, tapi dia bisa memberikan teladan tentang inilah kehidupan sesungguhnya gitu. Dan sebenarnya Romsi lain itu banyak di sekolah di Indonesia ini banyak gitu. Misalnya saya lihat ada misalnya dulu ada rekaman yang bagus tuh di Papua. Jadi karena saling berjauhan terus daerah konflik kan. Sekolah itu dijemput brimob pakai senjata, Pak. Masya Allah. Sama gitu. Jadi anak-anak ayo. Jadi ada satu anak itu yang ayo kita orang sekolah semua gitu. Itu semangat anak-anak itu dipukul dengan nggak pakai alas kaki. Iya. Ya karena mereka tuh semangat. Jadi pengen belajar itu walaupun dijemput brimob itu dikawal brimob atau di mana dulu tuh yang di Sumatera itu ada tuh pakai perahu dia. Masya Allah. Di sungai besar itu bukan sungai kayak di sini ya. Itu dia bawa kalian ke sekolah pakai apa? Motor kah? Sepeda kah? Kita kapal. Yang berangkat mereka. Naik kapal itu ada tuh di ingat kan perempuan lagu itu mau pakai mesin diesel gede gitu. Nah itu kan anak-anak yang mereka tidak menyerah dengan keadaan, dan inilah yang sebenarnya bukan prestasi belajar ya, tapi lebih ke nilai gitu loh. Dan nilai ini sebenarnya dalam pendidikan itu saya ada dulu waktu PPG juga diulang lagi. PPG kan harus selesai PPG saya. Ya, saya jadi ingat PPG saya dulu. Ketika PPG dulu, ketika kuliah juga di akhir kuliah tuh dosen-dosen saya tuh ngasih pengertian ini. Jadi pendidikan itu bukan hanya sekedar angka yang tercetak di ijazah, tapi nilai gitu. Kita menanamkan nilai. Bagaimana anak-anak kita itu punya nilai-nilai kehidupan yang bagus gitu. Jadi tadi pantang menyerah, terus saling ta'awun dalam kebaikan gitu ya, bergotong royong dalam kebaikan, itu nilai yang patut dicontoh oleh generasi sekarang gitu. Ya ini kan kalau bisa dilihat ya sesuatu yang sederhana ya, sesuatu yang kecil gitu, tapi mengingatkan kita sebagai pengingat besar kita ya untuk saling empati, tolong menolong ya. Nah, menurut Pak Fajar, apa harapan Pak Fajar untuk siswa-siswa lain ketika mengetahui ada cerita seperti ini? Ini real gitu. Iya. Apa? Satu,
tadi ya tolong menolong dalam kebaikan. Ya, yang sering kita muncul kan di sekitar kita kan kebanyakan tolong menolong dalam kejahatan. Wah, bahaya. Kan di Al-Qur'an itu jelas kan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Iya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan itu kan yang sering kali kita diajarkan di tengah-tengah kita ya. Jadi bergotong royong dalam kebaikan gitu, dan takwa gitu. Dan memang ini bagus sekali tadi itu Romsi dan teman-temannya Romsi itu ya. Jadi dia memberikan hal-hal seperti itu, hal-hal positif, dan ini memang patut untuk dicontoh. Dan guru harus bisa menanamkan ini ke siswa, sekolah bisa menanamkan ini. Cuma ini sederhana sebenarnya. Jadi kerja bareng-bareng, ya menyelesaikan masalah dengan bareng-bareng. Nah, seringkali kita itu sudah melakukan itu. Cuma kita itu kebentur sama teori orang Barat, sehingga seakan-akan kerjaan kita yang sebenarnya itu bagus itu kok ini biasa saja sih. Nah terus kita meniru itu tapi nggak sesuai dengan kenyataan kan. Kayak pembelajaran kalau guru dulu itu kan sering ini kan ya Pak Agung. Kita itu dulu kan nggak hanya belajar itu, nggak melulu ini kan, tapi kadang-kadang itu ayo kita rujaan bareng, main main bola bareng. Iya betul. Iya bahkan sampai dulu kadang-kadang nginep di tempat guru. Itu sebenarnya untuk mengikat itu sebenarnya. Jadi kita itu nilai-nilai kebaikan. Bahkan ini pengalaman saya dulu waktu di rumah ya kan, kapan hari kan ngundang Ustadz, siapa yang dari pondok pesantren, Ustadz Ade Sudiana kan. Saya masih ingat dulu kalau di kita, karena lingkungan rumah saya itu juga lingkungan pesantren gitu. Cuma saya nggak pernah pesantren secara ini. Saya masih ingat dulu tuh kadang-kadang ada cerita gini tuh. Di antara para santri yang nyantri itu di pondok itu, biasanya yang berhasil itu yang dia itu ngawulo, kalau istilahnya itu ngawulo itu. Jadi dia itu yang membantu kiai gitu, kiai. Jadi nyiapin apanya, jadi cantrik lah kalau di pondok itu jadi cantrik itu. Jadi karena apa? Dia paling sering dapat nasihat. Iya betul. Ya, malah dulu kalau saya masih ingat dengan teman saya itu kadang-kadang kita tuh sering ke rumah guru, ya hanya sekedar nasihat ya hanya untuk main aja, dari situlah kita kadang-kadang mancing bareng guru saya dulu, ayo kita mancing yuk. Ya dari situlah kita tertanam si karakter itu. Jadi kita tuh kuat dalam hal-hal kebaikan. Jadi kalau ada hal yang buruk itu kita singkirkan, tapi kalau dalam kebaikan nah kita bareng-bareng yuk ayo gitu. Nah, ini sebenarnya sederhana gitu. Cuma hari-hari ini tuh kita jarang dimunculin sih di media gitu. Betul. Ini kayaknya mungkin kita udah diajarin sama kondisi untuk individualistik gitu ya. Iya. Apalagi ketemu gadget. Iya, gadget itu kan ada kemarin orang tua siswa tuh ngomong ke saya gini. Kita itu kadang-kadang dengan gadget itu di alam nyata berpisah, tapi berjamaah di dunia maya kan. Ada istilah gitu. Kan mabar walaupun kadang-kadang main Mobile Legends. Iya, mabar gitu. Walaupun mabar itu ya ada positif negatif ya. Saya bilang positifnya mungkin anak-anak masih bisa berjamaah, tapi kadang-kadang mereka terbawa suasana terus yang negatifnya yang banyak ya, mau ngomong kata-kata yang toksiknya itu yang iya. Saya pernah ngingetin anak-anak itu santri. Antum di sekolah tuh saya ingetin anak-anak kita, antum itu main kalau mabar itu sama siapa sih? Sama teman sekelas atau dari orang lain gitu ya? Teman sekelas Pak. Terus di game itu, di Mobile Legends itu ada ini nggak sih kata-kata yang misalnya kalau antum teriak takbir gitu, itu di cut itu nggak boleh? Enggak Pak, bebas. Nah makanya kenapa? Itu teman-teman antum, kenapa antum nggak pakai anak antum? Terus kalau nyerbu bareng-bareng takbir kayak gitu. Oh, alhamdulillah kayak seakan-akan suasana kayak di dunia nyata kayak saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Supaya nggak kelihatan baca ini Yasin gitu yang dibaca pejuang Hamas. Kan seru ya, iya juga ya Pak ya. Kenapa kita nggak kepikiran ya daripada toksik nyebut binatang. Iya. Nah sekarang pesan untuk orang tua nih Pak Fajar. Ya orang tua kemudian juga mungkin para pendidik nih. Ketika melihat ada cerita seperti ini kira-kira apa pesan Pak Fajar? Iya, saya ingat Pak Ageng ada satu buku dulu yang pernah saya baca tentang pendidikan itu bahwa
keberhasilan pendidikan itu bukan hanya dilihat dari nilai ya satu, tapi keberhasilan pendidikan itu dari tertanamnya nilai-nilai moral yang mampu membangkitkan mental. Artinya guru itu mampu menginspirasi gitu. Iya. Nah itu memang ada cerita ada seorang guru di Amerika. Dia mengajar di sebuah sekolah swasta yang sekolah ini nih ya dalam kan ada kan di kita swasta yang bobrok lah bahasa kasarnya. Dia di situ. Yang anak-anaknya itu banyak yang jadi pecandu, penjahat itu di Amerika kan. Kasus selalu keluar ada yang nggak selesai sampai sekolah karena ada hamil di luar nikah, ada yang masuk penjara dan sebagainya. Nah si guru ini dia nggak ngajar tentang pelajaran, tapi setiap di kelas dia tuh menanamkan, dia selalu memberikan inspirasi, menyemangati, memberikan bahwa kalian ini orang-orang yang hebat. Awalnya mau dipandang sini sama murid-muridnya, tapi di akhir-akhirnya itu terjadi peningkatan jumlah alumni yang kuliah. Yang kuliah itu berarti udah lama kelamaan sekolah ini naik nilainya. Nah dari situlah kemudian ada seorang pakar pendidikan di Amerika itu melihat itu dan menuliskan dalam sebuah buku. Jadi yang paling penting itu adalah motivasi. Ya motivasi kita ini tapi guru harus bisa memberikan motivasi yang positif kepada anak-anak. Ya, makanya kan kadang-kadang di sekolah kita kan kita itu sekolah yang anak-anak itu kita ajarkan kesederhanaan kan, jalan kaki. Iya. Dan sebenarnya orang tua juga harus ridho anaknya dibegitukan. Betul. Kan sekarang itu banyak karena itu sebenarnya bukan apa ya, bukan menyusahkan mereka. Iya. Sedang mendidik mereka untuk struggle. Iya. Orang tua itu terkadang hanya membayangkan suksesnya anak. Seperti suksesnya mereka gitu. Tapi mereka tidak melihat proses. Padahal mereka itu kan, orang tua itu kan hari ini jadi seperti itu kan melalui jalan yang berdarah-darah gitu. Betul. Ya, orang tua saya dulu sampai saya tuh kalau saya tuh sedih itu ketika, ini cerita pribadi ya, abah saya itu kan menutup usahanya yang dia rintis dari muda sebelum nikah sampai kemudian ya menyekolahkan anak. Dia tuh cuma bilang gini aja itu ke saya dan adik itu bilang, nggak apa-apa kamu nggak meneruskan perusahaan ini, di rumah itu kan ada perusahaan penjahitan ya. Tapi intinya saya tuh seneng kalau kamu dan adikmu bisa sekolah, bisa lebih baik dibandingkan kami. Dan di situ kita juga diajarkan untuk tidak manja dan sebagainya. Dan guru-guru juga harus bisa memberikan motivasi itu. Nah sekarang kan orang tua itu kadang-kadang melihatnya itu anak-anak kemudian dimanja, minta apa dikasih. Ya. Dan saya ada ini cerita juga mantan wali murid kita tuh di sekolah ini itu ada cerita. Dia bilang, saya itu terima kasih Pak, anak-anak itu dididik sederhana di sekolah kita. Karena dulu anak saya tuh ke dekat rumah aja selalu minta naik taksi lah, naik mobil lah, capek lah. Kemarin itu saya kaget, saya jemput. Ini kita pesen taksi dari sekolah ke rumah, kan rumahnya luar kota kan. Dan taksi kan bisa buat tol. Dia bilang, nggak usah lah, Ma, gitu, kita naik kereta aja KRL, naik KRL. Nah, terus turun dari stasiun KRL, dari rumah tuh ya ada 500 meter lah. Biasanya anak-anak tuh minta taksi dulu tuh. Sekarang jalan kaki. Jalan kaki aja mah gitu. Kan deket situ gitu. Saya bilang, anak-anak luar biasa ya. Nah ini dulu akhirnya orang tua itu seneng aja di situ. Udah seneng sebenarnya. Jadi bukan prestasi belajar dan sebagainya. Dan kita juga patut banyak juga belajar dari guru-guru kita yang mereka itu jadi seperti sekarang kan juga. Ya inilah yang kadang-kadang kita ceritakan ke anak-anak. Jadi usaha-usaha kita ya. Kadang saya itu kadang-kadang cerita masa kecil antum ke teman-teman yang antum dulu jualan nasi uduk gitu. Atau ada teman rekan kita kan dulu, saya masih ingat itu karena dia teman saya sekolah belajar bahasa Arab, sekarang menjadi ahli bahasa Arab. Itu saya kadang-kadang ceritakan ke anak-anak ini motivasi bahwa kesuksesan hari ini tuh bukan instan gitu, tidak orang ujuk-ujuk jadi sukses, enggak, ada proses di situ. Betul. Itu motivasi yang supaya anak-anak kita itu juga tidak mudah patah semangat. Iya. Nah ini terkait dengan mental. Ini sekarang lagi rame nih masalah
Pasti ST. Dia haus. Masalah ST sama gus-gus. Iya. Penceramah. Iya. Yang ini kan sempat menjadi sorotan ya. Iya. Viral di mana-mana gitu ya. Nah ini kan akhirnya si penjual esnya jadi dapat rezeki yang nomplok, bahkan ada yang mengumrohkan, ada yang ngasih rumah dan sebagainya. Ini kan kalau dilihat nih Pak Fajar, ini kan jadi khawatirnya jadi mental meminta. Iya. Ini yang kalau yang kayak seperti ini tuh bagaimana Pak Fajar? Ya kan? Masalah di kita itu masalah pendidikan di Indonesia itu masalah mental sebenarnya. Ya jadi kita itu makanya tadi kan dari awal kita itu pendidikan itu bukannya sekedar nilai-nilai, bukan hanya nilai PISA atau nilai ujian tertinggi, tapi juga nilai-nilai sampai bagaimana kita ini memiliki mental yang positif ya. Ya kasus terbaru itu kan satu sisi ada orang yang sebenarnya ini kalau dalam bahasa Jawa itu kirim munggah balik. Kirim munggah balik itu orang yang awalnya biasa terus kemudian dia dapat kekuasaan dia lupa asalnya. Nah ini sering terjadi ya biasanya orang-orang yang tidak siap secara mental gitu ya. Iya. Ya ini cukup berbahaya. Jadi yang pertama adalah orang yang punya mental berkuasa seperti yang kasusnya si Gus-Gusan itu. Ya, padahal kan Gus itu harus cerminan orang tuanya kiai itu ya harus dia nggak boleh dia harus jaga marwah orang tuanya karena dia bawa marwah orang tuanya, marwah nenek moyangnya gitu ya. Ya, saya sebagai Gus juga kayak enak. Karena di rumah saya dipanggil Gus ya kalau pulang ke kampung ya. Ya terus yang kedua adalah mental tadi, mental miskin kalau. Ini kan sama kasus yang sebelumnya kan misalnya kayak goyang sadbor. Oh iya. Ya kan goyang sadbor, terus pengemis online. Ya, ini orang-orang di kita ini Jadi sukanya dibikin konten. Suka bikin konten, suka instan. Iya. Ya, jadi makanya sampai hari ini orang pesugihan itu masih ada. Orang masih percaya tuyul itu karena orang itu suka instan itu. Dan apalagi dengan adanya medsos, mereka bikin konten, bikin konten meminta-minta, terus sedikit-sedikit itu di medsos itu muncul kadang-kadang donasi tapi tidak jelas. Ini adalah mental yang harus di TikTok gitu ya. Di TikTok ini harus kita ubah gitu bahwa ini memang PR juga di dunia pendidikan. Nah, supaya mental ini tidak muncul itu tadi ditanamkan semangat untuk pantang menyerah kayak si Romsi itu. Romsi, saya dulu punya murid Pak, itu sama kayak Romsi. Dia naik sepeda sih. Naik sepeda tuh 10 kilo pulang pergi. Jadi 20 kilo lah. Saya dulu pernah juga dapat kisahnya siapa? Kalau antum pernah baca Laskar Pelangi? Ya. Nah, Laskar Pelangi itu juga kisah nyata. Sebenarnya hampir lebih seperti itu gitu. Bayangkan dari sekolah yang sederhana ya. Sekolahnya itu kan ada di Belitung itu masih ada gedungnya itu hampir rubuh itu. Itu muncul orang-orang yang hebat. Atau guru kita, antum pernah baca ini enggak tulisannya Ustaz Jamil Zaini? Oh iya. Ya. Itu beliau itu kan kisah nyata itu sama kayak Romsi itu jalan naik sepeda berapa kilo pernah karena dia sebelum sekolah itu harus jadi buruh karet yang terpaksa sekolah itu bau, pernah diledek sama temennya, diledek gurunya. Itu ini orang mentalnya mental tidak menyerah. Dan saya pernah jadi saksinya itu. Beliau itu ngisi forum guru Surabaya waktu itu. Nangis satu ruangan. Diceritakan bahwa bukan karena kejepit kakinya. Bukan, karena tadi dikisahkan orang bisa memunculkan mental habit ya. Terus kekuatan seperti itu tuh ya memang butuh perjuangan yang luar biasa. Dan inilah yang sebenarnya guru-guru harus menanamkan itu ke siswa kita hari ini. Tapi kalau kayak model Romsi ini teman-temannya baik, kemudian dia memberikan apresiasi gitu ya, ngasih hadiah, dikontenkan itu nggak salah juga kan? Nggak salah. Itu memang sebenarnya sebuah nilai-nilai kebaikan yang harus kita bagikan gitu.
Ya jangan salah, kan selama ini yang konten ada itu yang ngasih celurit ke temannya buat bacot. Kan ada tuh di konten-konten ada kan anak-anak yang tawuran-tawuran itu. Ya mendingan si Roms ini sepeda buat sekolah, bener-bener gitu. Ya jadi ini konten yang sebenarnya konten yang sangat mendidik gitu. Konten yang layak untuk ditiru oleh murid-murid yang lain. Jadi ingat peribahasa. Apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Iya. Harusnya kita mengambil pesan dari kisahnya Romsi itu, harusnya kan kayak gitu kan? Iya. Jadi memberikan keteladanan untuk saling membantu dalam kebaikan. Nah, saling membantu dalam kebaikan, saling membantu dalam takwa. Ya. Dan saya yakin sih, dan ini sebuah keyakinan kita husnudon ya. Di Indonesia tuh masih banyak seperti itu. Ya. Ya walaupun belum banyak di. Cuma memang nggak diviralkan. Iya. Iya kan? Padahal yang harus seperti ini yang harusnya diviralkan yang kayak gini harusnya. Iya nggak? Jangan sampai juga gara-gara ST. Aduh, gara-gara ST, gara-gara ini, akhirnya orang gara-gara joget. Iya, kan kasus-kasus itu kan banyak sekali yang viral itu, yang pacaran, gaya pacaran yang inilah, yang tawuran lah, yang ribut dengan guru, itu kan sebenarnya nggak bagus ini. Iya nih, makasih Pak Fajar. Jam ngajar. Habis ini kayaknya mau ada acara lagi saya. Saya sih mau nyelesain nilai rapot. Oh iya. Pak Fajar di sini aja berarti ya? Iya dong. Iya, saya duluan ya Pak Fajar ya. Saya titip salam lah buat penjual ST. Iya nanti kalau ketemu. Iya. Ya, makasih Pak Fajar. Yuk, hati-hati Pak Ageng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.